bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta." Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian berada. Wa atbi'il sayyi'atal hasanata tam'uha, dan ikutkanlah pekerjaan yang buruk dengan pekerjaan yang baik, maka niscaya pekerjaan yang baik, amalan yang baik tersebut akan menghapus pekerjaan yang buruk. Wa khaliqin nasa bi khuliqin hasan, dan berinteraksilah, bermuamalahlah, berakhlaknya kepada orang dengan akhlak yang baik. Hadis ini diriwayatkan dari Imam At-Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi mengatakan waqala hadisun hasan, hadis ini hadisnya hasan. Dan wa fi ba'dhin nusakhi, dan dalam nuskhah yang lain, dalam manuskrip yang lain, Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hadisun hasanun sahih, hadis hasan dan juga sahih. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat, an Abi Dzarrin, Jundub ibn Junadah. Jundub jimnya di dhamma, kemudian nunnya itu di sukun, dan dalnya itu sebenarnya bisa dibaca tiga. Bisa dibaca Jundub, bisa dibaca Jundab, bisa dibaca Jundib. Nah, terserah kita mau baca semacam apa. Jundub ibn Junadah radhiyallahu anhu, tentunya sudah sangat ma'ruf sahabat beliau ini. Kisah keislamannya sangat terkenal, yaitu suatu ketika dia datang ke Mekah, kemudian masuk Islam ketika itu, mendengar dakwah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau itu masuk Islam. Disebutkan dalam satu riwayat, beliau mengatakan bahwa beliau adalah orang kelima pertama yang masuk Islam ketika itu. Beliau dari kabilah Al-Ghifar, min Bani Ghifar, makanya disebut Abi Dzarrin Al-Ghifari. Beliau bukan penduduk Mekah ketika itu, sengaja datang ke Mekah untuk beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian beliau orangnya itu jujur, mengungkapkan apa yang ada di hatinya. Ketika masuk Islam, ketika itu Islam masih ditekan, Islam masih diintimidasi. Ketika itu dengan lantangnya kemudian dia berteriak di tengah-tengah Masjidil Haram bahwa dia sudah beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu orang-orang Quraisy kemudian berdiri dan mulai memukul beliau sampai beliau itu terluka. Sampai kemudian dipisahkan oleh salah satu pemuka Quraisy bahwa ini orang dari Bani Ghifar, dan orang dari Bani Ghifar kalian akan selalu melewati kabilah Ghifar tersebut ketika kalian membawa dagangan kalian untuk menuju ke Syam setiap tahunnya, maka jangan kalian menyakiti orang ini. Kemudian dilepaskanlah Abu Dzar Al-Ghifari itu, kemudian dia pulang ke kaumnya untuk berdakwah dan kembali kepada Rasulullah SAW dengan Islam, mengislamkan kaumnya. Abu Dzar Al-Ghifari, orang yang sangat zuhud dalam dunia ini. Beliau meninggal dalam kesendirian karena tidak ingin kemudian terlalu berkecimpung dengan hiruk pikuknya dunia ini. Dalam beliau orang alim, tetapi kemudian tetapi kemudian di akhir hayat beliau kemudian beliau hidup menyendiri. Yang kedua, hadis ini diriwayatkan oleh Abi Abdurrahman Mu'adz ibn Jabal. Tentunya kita sudah mengetahui banyak kita mendengarkan sahabat Mu'adz ibn Jabal. Beliau Ansari, beliau salah satu daripada orang pertama dari Bani Ansar, dari kabilah Ansar, dari kelompok Ansar yang beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau masuk Islam ketika itu umur beliau masih 18 tahun, dan beliau mengikuti banyak sekali kejadian-kejadian bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk ketika terjadi perang Badar, beliau ikut serta dalam peperangan tersebut. Dan orang yang alim, orang yang sahabat jalil, sahabat yang sangat terkemuka di antara para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam satu hadis
diriwayatkan bahwa An-Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "A'lamu ummati bil halali wal haram Mu'adz bin Jabal." Umatku yang paling mengetahui perkara halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Pujian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkata kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, qala ya Mu'adz inni la uhibbuk. Wahai Mu'adz, saya sangat mencintai kamu. Ini merupakan satu manqabah, satu manzilah, satu kedudukan yang tinggi seseorang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua tentunya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi yang jadi pertanyaan, apakah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai kita? Sayyidina Mu'adz telah mendapatkan kedudukan tersebut dalam satu hadis, almaruman ma'habba. Seseorang itu nanti akan bersama dengan yang dia cintai di akhir kiamat nanti. Jadi insyaallah Sayyidina Mu'adz ini termasuk ahli jannah. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa beliau mencintai Sayyidina Mu'adz, dan tentunya kedudukan Rasulullah nanti di hari akhirat adalah di surga Allah Subhanahu wa taala. Tentunya nanti Sayyidina Mu'adz akan bersama dengan beliau. Ini adalah para sahabat-sahabat yang jadil. Kemudian para sahabat ini mereka berdua meriwayatkan satu hadis. Hadis ini merupakan hadis yang sangat besar, kaidah yang sangat besar. Sebagian ulama mengatakan dia ummahat, ibu daripada hadis, karena memiliki arti yang sangat dalam. Hadis ini memiliki tiga kalimat. Yang pertama, ittaqillaha haitsuma kunta. Kemudian diikuti oleh Rasulullah SAW. Kalau dalam bahasa grammar Arabnya itu, dalam bahasa nahwunya itu, kemudian diatafkan dengan waw. Kemudian wa atbi'il hasana sayyi'ata tamhuha. Kalau diatafkan, ya artinya semacam kita katakan semacam kalau sekarang tanda baca itu ada komanya, yang berarti bahwa kalimat yang kedua ini itu memiliki kaitan terhadap dengan kalimat yang pertama. Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikutkanlah pekerjaan buruk yang kalian lakukan dengan pekerjaan yang baik, dan insyaallah pekerjaan yang baik tersebut akan menghapus daripada dosa, daripada pekerjaan yang buruk, daripada amal yang tidak baik. Kemudian setelahnya wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan berinteraksilah, bermuamalahlah dengan manusia dengan akhlak yang baik, dengan budi pekerti yang indah. Nah, hadis ini itu menerangkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagaimana dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hubungan kita dengan diri kita sendiri, yaitu kemudian ketika kita melakukan satu pekerjaan yang tidak baik, pekerjaan yang bisa menimbulkan dosa, pekerjaan yang ada ancamannya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kemudian harusnya seyogyanya kita ikuti pekerjaan tersebut dengan kita melakukan pekerjaan yang baik setelahnya. Dan yang ketiga, kemudian kita bagaimana kita hubungan kita dengan khalayak, hubungan kita dengan masyarakat, hubungan kita dengan orang lain, yaitu kita dianjurkan, kita diperintahkan untuk kita berinteraksi dengan akhlak yang baik. Itu adalah merupakan pesan dari Rasulullah SAW melalui hadis ini, mengajarkan kepada kita hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita dengan diri kita sendiri, dan hubungan kita dengan orang lain. Kalau kita mempraktekkan sebenar-benarnya dari apa yang diajarkan, dari apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, insyaallah kita akan selamat fid dunya wa fil akhirah, di dunia ini dan juga di akhirat. Hidup kita akan bahagia, hidup kita akan senang di akhirat ini, tidak ada kemudian masalah yang kita hadapi akan selalu terpecahkan, dan kita akan mendapatkan kenikmatan, kita akan mendapatkan ampunan, kita akan mendapatkan kedudukan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir. Yang pertama, pesan yang pertama adalah ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Takwa merupakan
perkara yang besar. Setiap Jumat, kalau laki-laki ya, itu pasti mendengarkan pesan takwa, wasiat takwa. Bahkan dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, wasiat takwa itu menjadi satu kewajiban di dalam salat Jumat. Jadi ketika seorang khatib itu berkhutbah, maka dia wajib menyampaikan wasiat takwa pada khutbah pertama dan khutbah kedua. Sehingga kemudian kalau dia tidak menyampaikan hal tersebut, maka khutbahnya dianggap tidak sah. Dan kalau khutbahnya tidak sah, nanti juga sholatnya jadi tidak sah. Jadi harus kita menyampaikan wasiat takwa, sekalipun tentunya penyampaian wasiat takwa itu nggak harus pakai kata-kata takwa. Nggak harus kok bilang saya berwasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak harus, tetapi kemudian bisa diganti dengan bentuk perintah, bentuk anjuran untuk melakukan kebaikan, atau bentuk kita memberitahukan bahwa hal-hal yang dilarang yang untuk kita jauhi, ini merupakan juga wasiat at-taqwa. Takwa sering kita dengarkan daripada penceramah bahwa takwa tersebut adalah kita melakukan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita meninggalkan segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah takwa, sebenar-benarnya takwa. Sayyidina Ali karamallahu wajha memiliki takbir atau ungkapan yang indah dalam mentakbirkan, dalam mengungkapkan takwa tersebut. Beliau mengatakan takwa itu apa? Takwa itu adalah al-khawfu minal jalil, yaitu kemudian kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, al-khawfu minal jalil. Yang kedua, al-amalu bitanzil, yaitu kemudian kita mengamalkan dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahyu Allah itu ada dua macam. Ada yang matlu, ada yang laisa matlu. Ada yang kita baca, yaitu Al-Qur'an, yang artinya kita termaktub langsung. Ada yang hadis. Hadis juga itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Dalilnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak mengucapkan sesuatu dari hawa nafsunya, tetapi semuanya itu bersumber daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Al-khawfu minal jalil, al-amalu bit-tanzil, war-ridha bil qalil. Kita menerima dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit yang kita terima, kita ridha, kita qanaah dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang Maha tahu, Allah yang lebih tahu apa yang diberikan kepada kita itu bisa bermanfaat untuk kita atau tidak. Kemungkinan saja kita diberikan kehidupan yang semacam ini, yang tidak dikatakan kaya, tetapi kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui kalau kita diberikan kekayaan, kita kemudian tidak akan bersyukur dengan kekayaan tersebut. Sehingga kemudian kita diberikan dengan yang sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus rela dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi sakit, kita rela. Kita diberi harta yang sedikit, kita harus rela. Kita diberi belum memiliki jodoh, kita harus rela. Kita diberikan beberapa cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus rela. Itu juga merupakan takwa. Yang keempat adalah al-isti'dad liyaumir rahil. Al-khawfu minal jalil, al-amalu bit-tanzil, war-ridha bil qalil, wal-isti'dad liyaumir rahil. Kita bersiap-siap untuk hari di mana kita harus bepergian, untuk hari di mana kita harus menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari kiamat. Dunia ini kita jadikan sebagai tempat kita untuk mengumpulkan bekal kita ketika nanti kita akan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meninggalkan dunia ini, kita akan melakukan perjalanan yang sangat panjang. Kita akan masuk kepada alam barzakh. Kita tidak tahu seberapa lama kita akan berada di dalam barzakh tersebut. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bisa ratusan tahun, bisa ribuan tahun kita berada di alam barzakh.
Setelah itu kemudian kita akan masuk kepada alam akhirat. Kita akan berada di mahsyar sekian tahun, kita akan berada di yaumil hisab, kita akan masih sangat panjang perjalanan manusia di dunia. Mana setelah kita meninggalkan dunia ini, kita harus menyiapkan bekal apa nanti yang akan kita bawa ketika kita perjalanan panjang kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hanya memiliki satu kesempatan untuk mengumpulkan bekal, yaitu ketika kita berada di dunia ini. Nah, dan ada definisi yang lain dalam takwa ini, ya, yang mungkin juga indah. Dalam disebutkan bahwa an yajiduka Allah Subhanahu wa taala haitsu amaraka wa an la yajidka haitsu nahaka. Allah mendapati kamu di segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala itu perintahkan, baik dia wajib, baik dia sunnah. Allah memerintahkan salat subuh, kita ada pada salat subuh. Allah memerintahkan salat zuhur, kita ada pada salat zuhur. Allah memerintahkan sedekah, kita ada pada sedekah. Allah memerintahkan kita berpuasa, kita ada pada berpuasa. Dan Allah tidak mendapatkan kita pada hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala larang. Allah melarang kita berzina, kita tidak pernah melakukan zina. Allah melarang kita meminum minuman keras, kita tidak ada pada hal tersebut. Allah melarang kita memakan harta riba, kita tidak ada pada hal tersebut. Yani Allah tidak mendapatkan kita pada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah benar-benarnya takwa. Akan tetapi kemudian kita bertanya, dalam diri kita tersebut apakah kita sudah bisa mempraktekkan semua hal ini? Ini takwa yang kita lakukan itu sudah sekian persen, atau sudah berapa persenkah takwa yang kita lakukan? Sudah 100%? Sudah 75 atau 50 atau berapa persen yang kita lakukan? Karena khatib dalam khutbah Jumat seringnya membacakan ayat ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sebenar-benarnya takwa. Susah, takwa sangat susah. Akan tetapi kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui kita itu adalah makhluk yang lemah. Semua daripada kita itu pasti pernah mengerjakan dosa. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala, ittaqullaha mastata'tum. Sedikit demi sedikit kita berusaha untuk meninggalkan hal-hal yang tidak baik, dan kita berusaha untuk mengerjakan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada saat ini misalnya kita ada meninggalkan beberapa kewajiban, kita ada sering melakukan beberapa kesalahan, ya kita rubah sedikit demi sedikit, mastata'tum, sebisa kita. Dan insya Allah kalau kemudian kita berusaha tersebut dengan niatan yang baik, insya Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita. Karena faidah atau janji Allah Subhanahu wa taala untuk orang bertakwa itu sangat banyak. Dalam Al-Qur'an banyak sekali disebutkan. Qala wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kita akan dijaga dari musuh kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemenangan. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah bersama kita. Banyak sekali. Innallaha ma'al muttaqin. Di sini Allah firmankan, Allah sebutkan innallaha ma'al ladzina taqaw. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan diberikan jalan keluar daripada masalah-masalahnya. Semua manusia punya masalah, tidak ada orang yang tidak ada masalahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun orang yang maksum, orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ada masalah. Tetapi apa? Tetapi janji Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Qala wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan jalan keluar bagi masalah-masalahnya.
Lebih daripada itu, qala wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang kalau mau rezekinya banyak yang dia tidak sangka-sangka, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita daripada orang-orang yang bertakwa. Banyak Allah ketika kita bertakwa itu merupakan satu tanda Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita. Wattaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum. Allah akan mengampuni dosa kita. Kapan? Ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalnya orang-orang yang bertakwa. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala itu akan menerima daripada orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa. Di dalam sirat nanti di hari kiamat kita akan melewati yang namanya sirat. Bawahnya neraka. Kalau kita banyak dosa kita akan tergelincir jatuh ke dalam neraka. Siapa yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tsumma najjil ladzina taqaw. Kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa. Di sirat pun syarat kita untuk selamat dari sirat tadi itu jembatan di atas api neraka adalah dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Surga itu dijanjikan untuk siapa? Qala uiddat lil muttaqin. Surga itu dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Begitu banyak sekali janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa. Dan dalam ayat yang lain, kalau kita ingin diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita hidup, bertakwa. Wa yu'allimukum dinakum. Ittaqullaha yu'allimukum dinakum. Kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengajarkan hidup kepada kalian. Begitu banyak orang yang pendidikannya itu tidak tinggi. Akan tetapi dia sukses dalam kehidupannya. Karena dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua adalah merupakan taklim, pengajaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan dia ilham untuk melakukan ini atau untuk melakukan itu. Itu semua karena sebab dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak sekali janji-janji Allah Subhanahu wa taala ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau jadi wali, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul muttaqina. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada ketakutan pada mereka dan tidak ada kesedihan. Siapa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mau jadi wali pun itu syaratnya apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali takwa. Takwa itu adalah kita menjaga. Jadi sebenarnya asal kata takwa itu ittaqa artinya menjaga diri kita. Satu ketika Sayyidina Umar ibn al-Khattab itu bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Sayyidina Ubay bin Ka'ab ini merupakan sahabat, salah satu sahabat al-huffaz atau al-qurra. Ketika itu orang yang hafal Quran itu disebut dengan al-qurra, al-qari. Kalau saat ini itu disebut dengan al-hafidh. Kalau zaman dahulu al-hafidh itu adalah orang yang menghafalkan sekian puluh ribu hadis, itu disebut dengan al-hafidh. Kemudian al-qari itu orang yang menghafalkan Al-Quran. Kalau sekarang istilahnya sudah berubah, orang yang hafal Quran disebut dengan al-hafidh. Nah, merupakan seorang qari, orang yang hafal Quran, alim daripada ulama. Sayyidina Umar bertanya kepada Sayyidina Ubay bin Ka'ab, apa sih takwa tersebut? Diberikan satu perumpamaan. Ya Amirul Mukminin, wahai khalifah Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau masuk ke satu tempat, satu lembah dan di situ sangat banyak duri, apa yang akan kau lakukan? Sayyidina Umar berkata, saya akan menyingsingkan baju saya dan saya akan berjalan hati-hati sehingga kemudian saya tidak terkena duri tersebut. Nah, begitulah takwa. Kita berhati-hati, kita berjalan di dunia ini berhati-hati. Ada banyak duri di sana. Maksiat-maksiat. Hati-hati jangan sampai kemudian kita terjerumus kepada maksiat. Jaga tangan kita, jaga kaki kita, jaga omongan kita, jaga mata, jaga telinga.
Semua kita jaga agar jangan sampai kita terkena duri-duri dari maksiat tersebut. Ittaqillaha haitsuma kunt, dimanapun Anda berada. Dalam keadaan sendiri, dalam keadaan bersama orang banyak, di rumah, di tempat kerja, di manapun. Ittaqillaha haitsuma kunt. Jangan kita hanya bertakwa kalau banyak orang. Kalau sedang sendiri tidak bertakwa. Bertakwa di rumah saja, di masjid saja, di tempat kerja tidak bertakwa. Akhirnya apa? Akhirnya kemudian nilep sana, nilep sini, ambil uang sana, ambil uang sini. Bertakwa dimanapun kita berada. Nah, ini adalah bagaimana kemudian kita muamalah, kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan takwa. Yang kedua, bagaimana kita berinteraksi dengan diri kita sendiri. Qala wa atbi'il sayyi'atal hasanata tamhuha. Manusia tidak terlepas daripada dosa. Tidak ada manusia yang tidak pernah berdosa. Illal anbiya, kecuali para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada nabi, semuanya pernah melakukan kesalahan tanpa terkecuali. Tetapi kalau kita sudah melakukan kesalahan, kita harus ikutkan kesalahan tersebut dengan perbuatan yang baik, agar kemudian kesalahan tersebut ditutupi, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini atau penggalan daripada hadis ini seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita jangan sampai kemudian kita itu berputus asa. Dalam satu hadis yang lain disebutkan la ta'jaz. Jangan merasa lemah. Jangan putus asa. Dosa, tobat. Dosa, tobat. Dosa, tobat. Seterusnya begitu. Melakukan kesalahan, kita ikutkan dengan perkara yang baik. Hari ini kita melakukan kesalahan, ya Allah tadi pagi saya melakukan kesalahan misalnya. Sedikit membentak kepada anak saya, membentak kepada istri saya. Lakukan kebaikan, sedekah, lakukan kebaikan, salat, lakukan kebaikan apa saja. Insya Allah akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya telah melakukan kesalahan, melakukan dosa. Datang seorang berbelanja kepada saya, kemudian saya orang tersebut mungkin diucapkan perempuan tersebut kata-kata yang indah, mungkin semacam gombal, maulah perempuan tersebut sampai terjadi ciuman, qublah, tidak sampai zina. Maka kemudian apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW? Diperintahkan untuk berwudu, diperintahkan untuk sholat. Sholat, ketika dia sholat, sudah sholat tersebut kemudian berarti dia melakukan perkara yang baik, menghapus tadi perkara yang tidak baik. Kemudian turun ayat, innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghilangkan keburukan-keburukan. Dulu misalnya kita banyak melakukan kesalahan, masih zaman-zaman muda misalnya. Ya sekarang kita banyak memperbanyak berbuat kebaikan. Jangan ditambah lagi. Jangan ditambah lagi. Nah, ini kemudian dan dalam hadis juga banyak disebutkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim misalnya, ma min rajulin yatatahharu fayasin tahur, thumma kemudian dia ya'madu ilal masjid, datang ke masjid daripada masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, illa kataballahu lahu bi kulli khatwatin yaqtuha hasanah. Wudunya diperbagus, kemudian dia menuju kepada masjid Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghitung setiap langkahnya satu kebaikan. Wa yarfa'uhu biha darajah. Allah akan setiap satu langkah, dengan satu langkah tersebut Allah akan meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan wa yahutta anhu sayyi'ah. Anhu biha sayyi'ah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan setiap satu langkah, akan menghilangkan satu kesalahan, satu dosa yang pernah dia buat. Ma min rajulin yadhnibu dhanban thumma yaqumu fayatatahharu thumma yusalli thumma yastaghfirullah illa ghafarallahu ta'ala lahu. Setiap seorang hamba dia berwudu,
dia melakukan dosa, kemudian dia berwudu, kemudian dia sholat, dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya, akan menghilangkan dosa tersebut. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Banyak sekali penjelasan dalam hal ini. Ma baina jum'atin wa baina jum'atin kafaratun lima bainahuma. Antara satu Jumat dengan Jumat yang lain itu merupakan kafara, penghapus daripada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dalam seminggu. Baina Ramadan wa Ramadan, baina umratin wa umratin, akan menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan dalam dua hal tersebut. Tetapi kalau dosa besar harus bertaubat. Harus taubat. Nadam, menyesal, kemudian jazm, keinginan kuat untuk tidak kembali terhadap kepada dosa tersebut, kemudian ikhla, meninggalkan yang dia kerjakan daripada dosa tersebut kalau dosa besar. Atau kalau dosa tersebut berkaitan dengan hak orang lain, kita harus mengembalikan hak orang lain tersebut. Ini adalah tata cara kita bermuamalah kepada diri kita sendiri. Setiap kita melakukan kesalahan, kemudian kita membalasnya dengan perbuatan baik. Dan jangan putus asa. Hari ini salah, tobat, berbuat baik. Salah, berbuat baik. Salah, berbuat baik. Begitu seterusnya. Karena manusia itu adalah tempatnya dosa, tempatnya salah. Kullukum khatta'un. Semua daripada kalian adalah orang-orang yang memiliki kesalahan. Sabda Nabi SAW. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertaubat, adalah orang yang melakukan kebaikan untuk menutupi kesalahannya. Nah, ini adalah kemudian bagaimana kemudian cara kita bermuamalah dengan diri kita sendiri. Karena kalau kita putus asa, itu putus asa sendiri itu merupakan dosa besar. Putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, putus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala, itu sendiri merupakan dosa. Dosa besar. Bukan dosa kecil, dosa besar. Jadi jangan putus asa. Walaupun kita melakukan banyak sekali kesalahan, kita harus yakin, harus memiliki prasangka yang baik, positive thinking, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita selama kita bersungguh-sungguh untuk bertaubat, untuk melakukan kebaikan, untuk menutupi kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan sebelumnya. Nah, ini adalah merupakan cara kita bermuamalah untuk diri kita. Untuk masyarakat bagaimana? Di penggalan yang ketiga dari hadis tersebut dikatakan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Berinteraksilah, berbuat baiklah kalian kepada manusia bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang baik. Bukan hanya dengan kita berseri-seri kalau bertemu dengan orang, atau kita tidak melakukan kejahatan pada orang lain, tapi lebih daripada itu. Kita berbuat baik, jangan gampang marah sama orang lain misalnya. Bertemu orang dengan wajah yang berseri-seri, kemudian kita bersalaman dengan dia, mengucapkan salam misalnya, pandang dengan pandangan yang menyenangkan, semuanya kebaikan. Itu kemudian cara kita untuk melakukan kebaikan, berinteraksi dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu merupakan amal yang sangat besar. Dalam disebutkan athqalu ma wudi'a fil mizani husnul khuluq. Nabi SAW bersabda, hal yang paling berat nanti yang ditaruh di atas timbangan ketika ditimbang amal kita adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Khiyarukum ahsanukum akhlaqa. Orang yang terbaik daripada kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Qala ala ukhbirukum bi ahabbikum ila Allah Ta'ala. Apakah kalian mau saya sampaikan, saya katakan kepada kalian siapa orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang paling dekat kedudukannya dariku nanti di hari kiamat?
orang yang paling dekat bersama Rasulullah SAW dari kalimat siapa? Qala ahsanukum khuluqa, orang yang terbaik daripada kalian akhlaknya. Banyak sekali keutamaan-keutamaan akhlak. Sekalipun para ulama ilmu nafas, para ulama yang psikolog zaman dahulu mengatakan bahwa akhlak itu merupakan tabiatnya orang. Sudah dari sananya semacam itu. Setiap hari mukanya itu misalnya ditekuk 45, emang dari kecilnya dari sana sudah semacam itu. Kita katakan apa? Kita katakan al-khuluq itu bisa dengan takhalluk. Bisa dengan kita bisa dengan kita berusaha berakhlak yang baik. Sekalipun kita itu orangnya susah senyum. Semenjak kecil, semenjak dilahirkan emang susah senyum. Ada orang mungkin kalau dalam bahasa Jawa itu memang tidak sumeh. Ya dari sananya. Bukan berarti dia tidak baik, tetapi baik, tetapi mungkin dia tidak gampang senyum. Berusaha untuk memaksakan diri tersenyum. An yatakhallaq bi ghairi khuluqi, dia berakhlak dengan akhlak yang bukan kebiasaannya. Insyaallah dia akan bisa mendapatkan apa yang dia inginkan dengan akhlak yang baru yang akan dia terapkan tadi itu. Nabi SAW ketika berdoa, ketika melihat cermin, itu Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau itu memperindah ciptaanmu terhadap diri saya ini, juga perindahlah akhlak saya. Kemudian hadis ini, yang ini merupakan husnul khuluq. Husnul khuluq itu ya beda ya kalau misalnya kita ketemu orang kemudian dengan wajah yang berseri-seri, tatapan yang bagus, kemudian kita ucapkan salam, kita salaman orang tersebut, kita benar salaman yang sungguh-sungguh, benar-benar dari hati, kemudian kita berbicara dengan wajah yang berseri-seri, beda. Itu semua merupakan akhlak yang baik, dan banyak sekali akhlak yang baik yang harus kita akhlaknya. Ma'rufnya kita berperilaku baik kepada semua. Di sini Nabi SAW itu mengatakan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. An-nas, kita diperintahkan untuk berinteraksi kepada manusia. An-nas bukan kepada orang mukmin saja. Siapa saja. Kita harus berbuat baik, berakhlak baik kepada mereka. Tentunya dengan cara-cara tertentu. Kita berbuat baik kepada orang mukmin yang baik, berbuat baik kepada orang mukmin yang tidak baik, berbuat baik berakhlak baik kepada orang yang non muslim dan yang sebagainya. Semuanya kita berbuat baik kepada mereka. Tentunya dengan cara-cara yang berbeda juga. Jangan kebablasan. Nanti kemudian misalnya karena di sini kita diperintahkan untuk berakhlak yang baik terhadap non muslim, kemudian misalnya ikut-ikutan doa bersama di gereja misalnya, ikut kemudian ritual agama orang lain. Tidak diperbolehkan juga, kebablasan. Kita menghormati yang non muslim, kita kemudian menghormati, berakhlak baik, bertutur kata baik dengan mereka, membantu ketika mereka kesusahan, dan berakhlak yang baik. Tapi jangan kemudian akhlak yang baik itu kemudian diterjemahkan dengan kebablasan, terlalu over, juga tidak baik. Karena sesuatu yang baik itu yang di tengah-tengah. Kurang juga tidak baik, lebih juga itu tidak baik. Yang baik itu adalah yang di tengah-tengah saja. Jangan kemudian kita terlalu berlebih-lebihan. Kita berakhlak, doakan mereka untuk mendapatkan hidayah. Bertemu, kita ajak bicara, kita ucapkan kata-kata yang baik, tersenyum. Semuanya. Sekalipun kemudian kita bertemu dengan orang yang memerangi kita, memusuhi kita, kita harus berakhlak yang baik. Tentunya dengan cara-cara yang lain, dengan cara-cara yang sudah diajarkan. Jangan juga misalnya kalau kita ingin dibunuh oleh orang, kemudian kita berakhlak yang baik, sudah biasa saja saya dibunuh. Ya enggak gitu juga. Mau dirampas hartanya, ya sudah saya berikan saja. Jangan begitu juga.
Atau istrinya mau diperkosa orang lain, kemudian akhlak yang baik biarkan saja. Lah, bukan semacam itu. Tetapi semua dengan tata caranya masing-masing. Dengan tata caranya masing-masing. Nah, ini kemudian tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, bagaimana kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, itu dengan bertakwa. Kemudian kita berinteraksi dengan diri kita sendiri adalah kemudian kita melakukan perkara yang baik setelah kita melakukan perkara yang tidak baik. Dan yang ketiga adalah kita berinteraksi dengan semua makhluk, yaitu dengan berakhlak yang baik kepada mereka semua. Sebelum hadis ini disebutkan, innallaha katabal ihsana fi kulli syai. Allah mewajibkan, memerintahkan kebaikan untuk segala sesuatu. Di sini lebih spesifik. Kita ingin berakhlak, kita ingin bermuamalah dengan orang lain, maka berbuatlah baik kepada orang lain, siapapun dia. Nah, para sahabat, ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan hari ini. Semoga menjadi manfaat. Bisa saya pribadi mempraktekkan juga, dan bisa insya Allah para sahabat MBS dimanapun Anda mempraktekkan apa yang telah tadi kita sampaikan, apa yang tadi kita dengarkan bersama dari yang saya sampaikan tadi. Dan akhirul kalam, semoga ini bermanfaat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.